Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat alat berat diturunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan. Warga kemudian terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi sehingga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Oh, ibu gimana mau ibu? Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan terserah digusur nih bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Kegiatan penertiban pada hari ini di Kecamatan Utara tiga desa, kurang lebih bangunan 500 bangunan, ya 500. Dan itu secara keseluruhan di tiga desa Karanghati, Karangharja, dan Sebanyak 400 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembongkaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menormalisasikan anak kali Cilamah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan. Petugas gabungan mulai mendata warga dengan mendatangi rumah warga untuk mencatat identitas kependudukan mereka yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi warga menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Ada harapan Pak barangkali? Kayak harapan secepat mungkin beres sih. sudah kemana? Nggak ada. Maksudnya kabur ya? Radioaktif lagi. Kampung Barengkok terbagi dalam dua zona, yaitu zona merah dan zona kuning. Berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi di zona merah tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Untuk rencana relokasi kami belum bisa bicara lebih jauh karena kami akan melaporkan data-data ini terlebih dahulu kepada pimpinan kami, kepada dinas terkait. Untuk relokasi dan sebagainya nanti akan ada keputusan lebih lanjut bagaimana teknisnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Secara konsep relokasi adalah untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat ketika ada proses itu. Dari hasil penelusuran rumah warga tercatat hanya berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah, sehingga membuat petugas melakukan pembersihan dan pemindahan material radioaktif. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 11 Semarang menggelar aksi di lapangan sekolah. Mereka menuntut keadilan bagi para korban pelecehan berbasis digital yang dilakukan alumni SMA Negeri 11 Semarang. Para siswa SMA Negeri Semarang yang mengenakan seragam putih abu-abu tiba-tiba maju membawa poster dan berorasi.
Para guru dan kepala sekolah tampak terkejut dengan adanya unjuk rasa tersebut. Mereka juga menuntut kepala sekolah dibebas tugaskan karena dianggap tak mampu menuntaskan masalah dugaan pelecehan secara digital dengan tidak terbuka. Mereka menuntut keadilan untuk korban pelecehan salah satu alumni SMA Negeri 11 Semarang. Kita juga mengetahui ada Komnas PPA yang ada di sini, tapi yang disambut oleh kepala sekolah hanya Komnas PPA. Lalu bagaimana dengan aparat dan yang lain-lainnya? Bahkan pers pun pada saat datang ke sini, dia tidak disambut oleh kepala sekolah. Kami hanya memerlukan kejelasan, gimana kepala sekolah ini bertanggung jawab. Ya, kami bersama BP3KP akan membuka fasilitasi bagi korban untuk pendampingan sampai dengan juga statusnya juga alumni juga masih kami buka. Jadi baik dari internal sini maupun korban yang sudah status alumni kami fasilitasi untuk pendampingan. Sebelumnya di salah satu akun Instagram diposting permintaan maaf pelaku atas kasus edit video asusila yang merupakan pelajar SMA Negeri 11 Semarang. Namun para pelajar menuntut terduga pelaku diproses hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya, seseorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People, kemudian di sini ada pastel fat foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tarik tagih uang Rp500.000, itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Jadi biar sama-sama saja, karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya karena Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka di sana nggak ada nagih uang 500, nagih uang. Jadi yang melarang siapa? Ya, komunitas fotografer. Hah? Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak. Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik.
Pemerintah Provinsi Jakarta akan menindak tegas segala bentuk pungutan liar di ruang publik, termasuk dugaan pungli kegiatan fotografi di Tebet Eco Park, Jakarta. Pihak komunitas fotografi sendiri membantah pihaknya melakukan pungli. Dan berikut laporan jurnalis iNews Ismalia Medasari. Hijaunya Taman Tebet Eco Park seharusnya bisa menjadi daya tarik dan momen bagi warga Jakarta untuk mengabadikan indahnya taman kota. Namun kesempatan itu sempat terganggu oleh pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada. Hal ini dialami oleh salah seorang warga Jakarta berinisial AM yang mengaku dimintai uang sejumlah Rp500.000 untuk bisa memotret di kawasan taman kota ini. Namun dari komunitas fotografer Tebet Eco Park ini membantah hal tersebut, tidak pernah meminta uang sebesar Rp500.000 kepada yang bersangkutan dan tidak pernah memaksa. Mereka mengaku itu hanya untuk internal saja. Dan dari pihak pengelola Tebet Eco Park mengaku tidak mengetahui adanya pungli tersebut, dan untuk masalah ini sudah selesai. Dari komunitas fotografer Tebet Eco Park dan juga yang bersangkutan ini sudah bertemu dan mereka sudah damai seperti itu. Lalu juga dari pengelola Tebet Eco Park ini akan mengawasi lebih ketat untuk aktivitas yang berada di taman ini. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan atau monorel, namun sayangnya proyek tersebut gagal terrealisasi. Mangkrak lebih dari 2 dekade, tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya. Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Waspadalah, kasus penyakit influenza tipe A kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang, flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Lonjakan kasus influenza A merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Masyarakat diminta untuk tidak panik namun tetap harus mewaspadai gejalanya. Lonjakan kasus influenza akhir-akhir ini merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Menurut data Kementerian Kesehatan, peningkatan kasus influenza A di Indonesia mencapai 38% sejak awal Oktober 2025. Menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, influenza A bisa menyebabkan banyak infeksi di dalam tubuh, namun demikian masyarakat tidak perlu panik. Bisa 1-2 minggu batuknya masih ada. Nah ini yang perlu diketahui dan ini memang menjadi catatan saat ini, bisa jadi karena polusinya, bisa jadi juga masalah imunitas. Nah yang perlu diwaspadai kapan harus ke fasilitas kesehatan atau dokter, terutama bagi kelompok yang masuk ke kategori risiko tinggi, yaitu lansia di atas 65, orang dengan komorbid yang mungkin diabetes dan lain sebagainya, ataupun orang dengan gangguan imunitas, termasuk anak-anak khususnya di bawah 2 tahun. Nah yang harus diwaspadai adalah kalau demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius lebih dari 3 hari. Ini berarti tanda serius. Kemudian juga nafas cepat. Diki Budiman menambahkan masyarakat harus tetap waspada dan harus segera memeriksa diri ke dokter jika memiliki gejala influenza A, terutama yang memiliki komorbid atau orang yang memiliki penyakit bawaan beresiko tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asal
Perkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung fisik berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra kembali membuka perbincangan publik terkait perilaku perundungan di dunia maya. Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Selamat sore, Ibu Vera, apa kabar? Selamat sore, Mas Davi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu Vera, Anda melihat kasus ini seperti apa? Mungkin Anda bisa menilai dari sisi psikologis bagaimana yang dirasakan oleh almarhum Timothy. Yang dirasakan saya tidak dapat menggambarkan secara pasti ya, karena saya tidak mengenal secara langsung dan juga tidak menangani kasusnya secara langsung gitu. Cuma memang disayangkan sekali bagaimana seseorang dengan tadi ya, kalau dari cerita-cerita dari teman-temannya, seseorang dengan yang prestasinya baik gitu ya, sosialisasinya juga tidak ada masalah dari teman-temannya, malah disegani oleh teman-teman satu angkatannya, harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan dan sangat mematahkan hati gitu ya, gimana kok seseorang sampai harus memutuskan untuk pergi dengan cara seperti ini gitu ya. Dan yang lebih memiris-miris lagi adalah bagaimana lingkungan tempat dia belajar, lingkungan tempat dia bergaul menyikapi kematiannya gitu. Kalau kita bicara soal lingkungan, banyak juga yang terakhir viral ini, Bu, rekan-rekannya, teman-teman kampusnya juga dituding mengeluarkan kalimat nirempati di media sosial. Apakah ini masuk dalam kategori bullying atau yang lain? Ya, bullying itu terlepas individu atau korbannya masih hidup atau sudah tidak ada gitu ya. Kalau masih ada lontar-lontaran yang memang ditujukan pada korban, dan kalau kita dengar atau kita baca itu menyakitkan, ya ini sudah termasuk bullying juga gitu, sudah termasuk perundungan juga, dan memang diniatkan sengaja dilakukan gitu ya. Oke. Kalau dari sisi kasat mata ketika seseorang mengalami perundungan, efek yang ia rasakan, apakah bisa dilihat secara langsung, Bu, khususnya dari lingkungan terdekat? Bisa karena gini. Kecuali kalau misalnya memang orangnya sudah memasuki usia dewasa, di mana mekanisme dia untuk berpura-pura gitu ya, itu sudah lebih mahir lah gitu ya. Tapi kalau misalnya masih di usia remaja, di mana atau dewasa muda, atau kita sebutnya emerging adulthood seperti usianya Timothy gitu ya, itu masih bisa terlihat sebetulnya kalau misalnya ada perubahan-perubahan perilaku, misalnya dia murung terus, katakanlah lebih dari 2 minggu gitu ya, murung terus tanpa ada sebab yang jelas. Terus ada perilaku yang berubah drastis, biasanya dia misalnya mau berkumpul sama teman-temannya, tiba-tiba ini menyendiri di kamar. Nah ini bisa dia kalau berlangsung lebih dari 2 minggu, nah ini sudah ada indikasi yang lebih ke serius gitu ya. Terus ada perubahan minat, yang tadinya menyenangi aktivitas olahraga terus jadi males gitu ya, mager, nggak ngapa-ngapain. Terus ada perubahan di pola makan, pola tidur, makan tuh bisa tidak nafsu makan sama sekali, atau dia makan berlebihan gitu ya secara ekstrim. Tidur juga bisa tidur terus atau sulit tidur gitu. Nah jadi ada perubahan di situ.
Dan emosi biasanya mudah meledak juga gitu ya, mudah sangat terpancing. Biasanya orangnya gampang diajak bercanda, tapi ini kok baru diajak bercanda sedikit tapi kok marahnya luar biasa, meledak-ledak. Seperti itu antara lain tanda-tandanya yang bisa kita deteksi ya dari orang-orang terdekatnya. Oke, kalau kita lihat dari informasi ya, bagaimana karakter almarhum Timothy ini, dia juga aktif di organisasi, kemudian dia juga dinilai anak yang cerdas. Namun di sisi lain dia juga kerap kali mengupdate status tentang pentingnya dia mencari teman dan lain sebagainya. Apakah memang dia aktif di organisasi namun bisa juga merasa kesepian seperti itu, Bu? Bisa saja gitu ya, bisa saja. Ini saya bicara secara umum ya. Ada orang-orang yang memang berusaha, ada individu itu yang berusaha. Nah ini lebih banyak dilakukan itu ya di usia-usia remaja atau emerging adulthood. Emerging adulthood itu 18 sampai 25 tahun range usianya. Kalau remaja kan sampai 18 tahun ya. 18 sampai 25 tuh emerging adulthood. Nah ini mereka kebutuhan untuk diakui dalam lingkungan sosialnya, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok tertentu itu sangat masih besar, gitu ya, sehingga mereka cenderung jadinya menunjukkan perilaku, menunjukkan pendapat yang bisa diterima oleh kelompoknya. Jadi seringkali terlihatnya aktif, bergaul, tapi dia bukan tampil sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi dia menampilkan dirinya yang memang dia rasa ini bisa diterima sama teman-temannya, mendapatkan perhatian, atensi, dianggap keren dan sebagainya. Tapi ada kebutuhan untuk diakui sebagai jati diri sebenarnya gitu ya. Misalnya, contohnya, oh saya tuh nggak selalu suka drakor, tapi saya pura-pura suka drakor deh supaya bisa tune in ngobrol, supaya bisa ada kelompok teman yang memang menerima saya. Nah seperti itu. Nah kebutuhannya atau jati diri sebenarnya kan jadi tidak terpenuhi sebenarnya dalam kelompok itu, walaupun dia terlihat punya teman banyak di kelompoknya. Artinya punya teman banyak dan aktif di lingkungan tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak kesepian, Bu ya? Iya. Oke, kalau kita katakanlah masyarakat yang lain juga ini penting untuk edukasi, mengalami tanda-tanda yang tadi Ibu sebutkan, apa yang bisa dilakukan, mungkin cara-cara sederhana melampiaskannya dengan hobi dan lain-lain, seperti apa? Kalau untuk mengalami sendiri ya, individunya langsung ya gitu ya. Rutinitas keseharian penting gitu ya. Walaupun ini pengalaman saya sama klien-klien ini malah susah ya untuk mengatur 3 aktivitas dasar saja. Tidur, makan, olahraga. Nah, 3 ini harus dipastikan diterapkan dengan baik. Tidur cukup ya. Paling telat jam 10, terus tidurnya 6 sampai 7 jam. Makan 3 kali sehari dan on time pada waktunya, sarapan, makan siang, makan malam dan seterusnya. Terus olahraga ini penting manfaatnya gitu ya untuk menyalurkan energi-energi yang berlebih dan juga bisa memunculkan hormon-hormon baik yang bisa membantu untuk menstabilkan emosi, menenangkan pikiran gitu. Jadi 3 aktivitas dasar itu yang kalau di itu ya untuk yang si individu yang merasakan tanda-tanda mulai kegelisahan dan sebagainya. Nah untuk orang terdekatnya sesimpel misalnya cuma nggak usah memaksa si orang ini untuk cerita ya gitu ya. Ada apa cerita tuh nggak usah dipaksa gitu, karena ada orang yang memang belum siap untuk cerita, belum nyaman gitu ya. Sesimpel misalnya menanyakan apa kabar atau ajak makan atau temenin duduk di sampingnya aja gitu ya, nemenin nonton main, itu juga sudah sesuatu sih. Oke, baik, penting sekali hal ini diketahui oleh masyarakat. Terima kasih Ibu Vera. Sama-sama. Atas waktunya sudah bergabung sama kami di Anyu Sore. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Sore. Pemirsa, kita ke informasi lain. Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat itu disampaikan oleh kuasa hukum ke Bareskrim Polri pada Senin kemarin. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka.
yang hari Senin ya, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirnya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, bak isapan jempol semata kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Di tengah gencatan senjata, pasukan Zionis terus melancarkan serangan hingga menewaskan puluhan warga Gaza. Sejumlah kerabat berkumpul di Rumah Sakit Al-Auda di Gaza Utara untuk meratapi jasad anggota keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara terbaru Israel di Gaza Utara akhir pekan kemarin. Kerabat melaksanakan sholat jenazah dan mengantar jenazah anggota keluarga mereka untuk dimakamkan. Warga Gaza tak menyangka serangan Israel masih berlanjut setelah sebelumnya ada kesepakatan gencatan senjata. نازحين من غزة بشكل مفاجئ تم استهداف خيامنا وفي ظل الاستهداف هذا استشهدت أختي وزوجها وأطفالهم وأمه وأخوه وخالته وتصابت مرت أخويا وتصابت أمي إصابة باردة أولاد أخوي تصابوا يعني كل هذا صار بشكل مفاجئ كانت وقت الحرب كانت المفروض صوبتنا. Menurut media setempat, 47 orang tewas dalam serangan itu, dengan 24 jenazah diantaranya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya 11 orang tewas saat serangan Israel menghantam sebuah kendaraan berisi pengungsi Gaza di Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka.
Pasukan Israel yang menyerbu tepi barat menjadi sorotan. Mereka kedapatan mencuri sebuah skuter listrik. Pasukan Israel yang menduduki kota Nablus, tepi barat, terekam kamera mencuri sebuah skuter listrik diduga milik warga. 2 tentara Israel menggotong dan memasukkan skuter listrik tersebut ke dalam kendaraan lapis baja mereka. Perlahan tapi pasti, Israel memperluas kontrol ilegalnya atas tanah milik warga Palestina di tepi barat. Langkah itu untuk mendirikan zona penyangga di sekitar permukiman ilegal Israel yang dibangun di atas tanah warga Palestina. Di masa gencatan senjata Hamas Israel, masyarakat Gaza dibombardir kelompok bersenjata lain di Gaza yang ditunggangi Israel. Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore, Bu Tia, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah, Mas Davi. Baik, Ibu Tia, kita tahu gencatan senjata sebenarnya sudah disepakati, namun tetap saja Israel membombardir Gaza. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya menurut Anda? Sebetulnya ini kan sudah diprediksi dari awal ya, walaupun dari poin-poin gencatan senjata itu sangat jelas sekali, yaitu humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan juga masuk, kemudian Gaza sepenuhnya akan dilakukan recovery oleh pihak internasional. Namun sebagaimana prediksi saya di beberapa media di News bahwa kita khawatir Israel akan menyalahi agreement, dan betul terjadi, dan ini saya pikir akan berlangsung lama, Mas Davi, karena berkaitan dengan pemilu yang terjadi di Israel di mana Benyamin Netanyahu itu kalah tipis ya dari oposisinya. Jadi memang dari periode ke periode kasus Palestina Israel ini selalu dijadikan alat politik untuk kemenangan Partai Likud begitu ya. Setiap kali Israel melakukan election, dan saat ini momennya tepat begitu ceasefire, kemudian mereka melakukan election, walaupun Netanyahu kalah telak, tapi masih ada satu grup di tengah-tengah begitu ya, yang grup ini kalau misalnya bersatu itu bisa jadi akan berkoalisi kembali dengan Likud begitu. Jadi posisinya di parlemen ini sekarang kalah tipis, Mas Davi, dan kekalahan ini akan terus menyebabkan beberapa serangan Israel akan terus terjadi di Gaza. Sebelumnya berdasarkan story yang sudah ada semacam provokasi, misalnya datang ke Masjid Al-Aqsa, itu juga biasanya dilakukan pihak Israel menjelang election, dan ini terjadi lagi. Ini momentumnya berkaitan dengan ceasefire Gaza. Kemudian mereka melakukan provokasi. Saya melihat serangan-serangan ini adalah bentuk provokasi, apalagi pihak Likud di mana Presiden Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu itu berada di dalamnya, melakukan provokasi juga terhadap tindakan sejumlah serangan ke Gaza begitu. Jadi saya pikirnya ini tidak berlangsung, ini akan berlangsung lama, Mas Davi. Kemudian juga kita tahu ada banyak proksi ya yang dijadikan oleh Israel. Salah satunya adalah kelompok kriminal bersenjata yang memang juga memprovokasi di sana. Kemudian juga pemukim ilegal di tepi barat yang tadi juga sudah mencuri berbagai barang milik warga di sana. Apakah ini tidak bisa secara otomatis membatalkan perjanjian perdamaian yang sudah terjadi? Kalau dilakukan oleh pihak Israel langsung itu akan membatalkan, karena di agreement ceasefire itu kan jelas poin-poinnya bahwa Israel tidak bisa lagi melakukan tindakan semena-mena di Gaza, begitu sudah ditandatangani banyak pihak. Tapi dengan menggunakan orang-orang Palestina sendiri yang notabene itu mereka dipersenjatai oleh Israel dan berkolaborasi dengan Israel, ini justru akan terus terjadi konflik di area Gaza ini. Jadi sebetulnya Israel tidak mau melepaskan Gaza begitu dan ingin menyalahi perjanjian ini. Jadi artinya solusinya adalah harus ada tindakan tegas dari pihak mediator, dari pihak yang kemarin menandatangani ceasefire ini, bagaimana tindakan semena-mena oleh pihak Israel ini segera dihentikan. Kalau tidak, itu tadi satu, dia akan terus melakukan tindakan provokasi, dua, akan terus melakukan penyerangan sampai pemilu itu betul-betul clear begitu ya. Karena Netanyahu tidak ingin melepaskan jabatannya. Jadi Netanyahu itu betul-betul sangat jahat dalam mendapatkan power atau kekuasaan. Bahkan dia mengancam kalaupun betul dia kalah, dia akan merebut kembali posisinya, dan segala cara dilakukan termasuk penyerangan kepada Gaza ini begitu. Nah kita tahu positioning Indonesia sangat tegas membela Gaza. Apakah mungkin ketika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke sana misalnya dengan negara lain, situasi ini juga bisa diminimalisir? Kalau
kalau misalnya Presiden Prabowo konsisten dengan pernyataannya di speech di forum UN kemarin bahwa Indonesia akan mengirimkan pasukan perdamaian sebanyak 20.000 pasukan kalau tidak salah. Ini harus dilakukan kalau misalnya Israel tidak juga mematuhi ceasefire agreement. Karena memang dia harus mematuhi begitu ya. Kemarin tidak sedikit negara yang berkumpul di Mesir itu, ada 20 kalau tidak salah dan ditandatangani oleh pihak-pihak mediator. Jadi kalau misalnya Israel terus melakukan tindakan semena-mena seperti ini, ya harus dilakukan, ditinjau kembali dan dilakukan tindakan tegas terhadap Israel, termasuk juga janji negara kita untuk mengirim pasukan perdamaian ke area Gaza begitu. Jadi satu-satunya solusi itu dari awal saya sudah menganalisis bahwa pasukan perdamaian dari berbagai dunia, dari berbagai negara, terutama yang terlibat dalam ceasefire agreement, itu mudah-mudahan bisa menghentikan kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza begitu, Mas. Oke, tidak hanya di Gaza tapi juga sekarang sudah mulai melebar ke tepi barat. Bagaimana kemudian Anda melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk pengambil alihan wilayah di tepi barat? Tepi barat itu kan sudah diwanti-wanti sama Presiden Trump ya, bahwa itu adalah area yang dijanjikan Trump kepada negara-negara Arab untuk tidak menjadi wilayah Israel. Kalau ini kenyataannya begini, mereka terus mengokupasi, mereka terus mengintimidasi dan melakukan sejumlah serangan dan memperlebar, ini harus dilakukan tindakan tegas. Karena itulah masyarakat dunia memegang konsistensi atau perjanjian yang dilakukan oleh sejumlah negara, dan itu bukan negara kecil ya. Yang mereka berkumpul kemarin di Egypt itu kan di Mesir bukan negara-negara kecil, itu negara besar yang artinya mereka juga harus mempertaruhkan konsistensinya dalam perdamaian Gaza dan juga di Palestina secara keseluruhan begitu. Kalau tidak, kita bisa percaya kepada mana lagi? Tindakan semena-mena Israel ini sudah sangat meresahkan dunia begitu. Karena ini kan pure motifnya adalah politik. Netanyahu tidak ingin melepaskan kekuasaannya, ingin berkuasa lagi, tapi ternyata dia kalah tipis gitu. Dan lagi-lagi persoalan Palestina ini selalu dijadikan alat election. Dan ini harus dihentikan, ambisinya Netanyahu yang meledak-ledak ini harus dihentikan, dan negara-negara yang tergabung dalam ceasefire agreement ini harus bertindak. Oke, walaupun tadi juga Israel mengklaim bahwa sudah menarik pasukannya dan mendirikan yellow line begitu ya, batas-batas area pasukan begitu, ini hanya propaganda yang dilakukan oleh Israel. Yellow line itu kan tidak ada di point agreement. Artinya apa? Itu harus ditindak begitu. Poin-poin dalam ceasefire agreement itu kan jelas bahwa Hamas menyerahkan powernya, kekuasaannya di Gaza, pasukan Israel menarik sepenuhnya dari Gaza, kemudian dijadikan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza. Itu artinya kalau tiba-tiba dia meletakkan yellow line itu tidak ada dalam agreement. Dan harusnya itu tadi UN harus bertindak. Masalahnya adalah dari periode ke periode kan UN tidak bisa bertindak. Nah, harapan kami masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, kalau misalnya UN tidak bisa bertindak, minimal negara-negara yang berkumpul itu, yang berkumpul di ceasefire agreement di Egypt, itu mereka harus bertanggung jawab dong. Mereka kan sudah melakukan penandatanganan. Penandatanganan itu bohong atau bagaimana? Kalau sudah melakukan penandatanganan, artinya mereka harus punya responsibility bagaimana kesinambungan ceasefire agreement ini terjaga sepenuhnya. Ini kan kalau mereka diam, artinya mereka bohong dong. Pura-pura menandatangani agreement tersebut begitu. Oke, artinya memang didesak penempatan pasukan perdamaian di sana ya untuk menjaga perdamaian di sana. Iya, memang harus begitu sepertinya. Karena kalau tidak begitu tidak akan selesai, dan Israel itu betul-betul luar biasa. Tidak bisa diprediksi dan dablek begitu ya Mas ya. Jadi satu jalan harus dikirim pasukan perdamaian. Amerika janji berapa tuh kemarin? Indonesia 20.000, belum Prancis, belum Inggris. Itu tagih itu karena mereka sudah tanda tangan itu. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa kebijakannya dan kita harapkan bersama pasukan perdamaian segera masuk ke Gaza untuk menjaga perdamaian di Gaza dan Palestina. Terima kasih Bu Tia sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Mirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Hutang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini,
bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Jokowi ditanya terkait utang kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumni Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, bus kereta cepat Pak, gimana Pak? Tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan ke Fakultas Kehutanan Pak? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK tidak pasif mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Wush. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan Wush sudah diungkap sejumlah pakar sehingga KPK tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus dugaan markup biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan Wush sudah diungkap sejumlah pakar sebelum dirinya ikut berkomentar. Menurut Mahfud, dugaan markup dari 17 juta dolar Amerika Serikat menjadi 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer jalur Wush telah disampaikan Antoni Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy dan Policy Studies. Hal tersebut seharusnya menjadi material penyidikan dari KPK. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Wush di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Wush yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari beliau. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah masyarakat atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya.
Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup, mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50M, ya kan, nah, mungkin dari situ, mungkin tanah, nah tanah ini masih di itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia, ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar, nah situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya, dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek WUS telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau Wika yang mencatat kerugian mencapai 607,45 miliar pada kuartal 1 2024 akibat proyek WUS. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat WUS. Said Didu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir bukan hanya WUS, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau WUS sangat jelas kan, ini harus dicari siapa pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Nah, kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang WUS kan satu, Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah di direktur nah itu harus diperiksa semua siapa yang mengambil keputusan sehingga anggaran itu naik, sehingga bunganya harus tinggi. Dan ini pembelajaran bahwa siapapun mengambil keputusan yang merugikan rakyat, membebani rakyat, ini kan membebani rakyat, membebani negara, maka dia harus bertanggungjawabkan kan, nah, itu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah acara mengakui bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah sejak awal perencanaan. Sementara soal permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 116 triliun rupiah, Luhut mengatakan telah mengusulkan skema pembayaran kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Om. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur.
Seperti diketahui, anggaran proyek WUS awalnya diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika atau setara 76 triliun rupiah. Namun biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun. Sedangkan jumlah utang yang ditinggalkan dalam proyek ini bernilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Aristiawan Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran telah berjalan selama 1 tahun. Berbagai program unggulan diluncurkan hingga mendapat indeks kepuasan publik yang tinggi. Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak program unggulan yang dicanangkan untuk rakyat Indonesia. Di antaranya adalah program makan bergizi gratis yang dilakukan untuk para pelajar. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, program unggulan lain seperti sekolah rakyat juga memberi manfaat bagi para pelajar. Hingga kini total ada 166 titik sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, Kementerian Sosial menargetkan sekolah rakyat akan mendidik sebanyak 46.000 siswa. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Dengan sejumlah program unggulan itu, lembaga survei Poltreking pun menilai masyarakat puas dan percaya kepada Prabowo Gibran. Sebanyak 78. Kemeriahan kerapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota BRIMOB terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta, karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKO BRIMOB terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Para siswa SMA Negeri Semarang yang mengenakan seragam putih abu-abu tiba-tiba maju membawa poster dan berorasi. Para guru dan kepala sekolah tampak terkejut dengan adanya unjuk rasa tersebut. Mereka juga menuntut kepala sekolah dibebas tugaskan karena dianggap tak mampu menuntaskan masalah dugaan pelecehan secara digital dengan tidak terbuka. Mereka menuntut keadilan untuk korban pelecehan salah satu alumni SMA Negeri 11 Semarang. Kita juga mengetahui ada Komnas PPA yang datang ke sini, tapi yang disambut oleh kepala sekolah hanya Komnas PPA. Lalu bagaimana dengan aparat dan yang lain-lainnya? Bahkan pers pun pada saat datang ke sini, dia tidak disambut oleh kepala sekolah. Kami hanya memerlukan kejelasan, di mana kepala sekolah ini bertanggung jawab. Ya, kami bersama BP3KP akan membuka fasilitasi bagi korban untuk pendampingan sampai dengan
walaupun juga statusnya juga alumni juga masih kami buka. Jadi baik dari internal sini maupun korban yang sudah status alumni kami fasilitasi untuk pendampingan. Sebelumnya di salah satu akun Instagram diposting permintaan maaf pelaku atas kasus edit video asusila yang merupakan pelajar SMA Negeri 11 Semarang. Namun para pelajar menuntut terduga pelaku diproses hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews Sore selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di iNews Sore selanjutnya? Halo Davi, selamat sore. Tentunya iNews Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Di antaranya, ricu terjadi antara petugas Satpol PP dengan warga saat penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di masa gencatan senjata, militer Israel terus melancarkan serangan dan menewaskan puluhan warga Gaza. Pemirsa, penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh antara petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan warga. Bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran Kali Sekunder, Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat alat berat diturunkan ke lokasi untuk membongkar bangunan. Warga kemudian terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Bahkan seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Warga tidak terima pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi sehingga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Oh, ibu gimana mau ibu? Mau saya kita minta keadilan, kehakiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan terserah digusur nih, Bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana, Bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kehakiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Kegiatan penertiban pada hari ini di Kecamatan Utara ada 3 desa, kurang lebih bangunan 500 bangunan, ya 500. Dan itu secara keseluruhan di 3 desa Karanghati, Karangharja, dan Sebanyak 400 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembongkaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menormalisasikan anak kali Cilamah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dicecar hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait kasus jenazah lansia dengan gulungan kasa di perutnya. Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Kemarahan Kepala Dinas picu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan. Kericuan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hastin Rengas Dengklok, Karawang.
Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mur Siti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Ia menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf, saya sampai kepancing, sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi, lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagainya. Tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mur Siti, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Dugaan malapraktik muncul setelah beredar video ditemukan gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mur Siti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Keluarga Kepala Cabang Bank BUMN almarhum Muhammad Ilham Pradipta mendatangi Polda Metro Jaya. Keluarga mendesak penyidik untuk jerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Keluarga almarhum Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Cempaka Putih Ilham Pradipta mendesak polisi untuk menerapkan pasal pembunuhan kepada para tersangka. Pihak keluarga juga mendesak penyidik mendalami hasil otopsi untuk menjerat para tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Beliau menyampaikan penerapan pasal pembunuhan itu sudah disepakati bersama jaksa penuntut umum dalam gelar ekspos minggu kemarin, nggak tahu harinya apa gitu. Jadi kami dikabari tadi bahwa atas peristiwa ini kemudian akan diterapkan pasal pembunuhan. Nah, teknisnya apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu yang akan dibicarakan lebih lanjut antara penyidik dan penuntut umum. Jadi ya kabar gembira di atas kabar sungkawa. Mungkin kami dari keluarga tentu mohon doa dan support teman-teman media untuk bisa mengawal proses hukum ini sehingga keadilan bagi keluarga itu betul-betul bisa terwujud. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk almarhum tetapi juga untuk dunia perbankan, untuk para bankir yang memang bersih dan baik, sehingga ini tidak boleh terjadi di kemudian hari gitu ya. Betapa kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang main-main. Sebelumnya Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih ditemukan meninggal dunia usai menjadi korban penculikan pada bulan Agustus yang lalu. Ia menjadi korban dari aksi bejat 15 tersangka yang diketahui bagian dari sindikat pembobolan rekening dorman. Dari Jakarta, Amri Narida, Laksana Jemiasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya.
Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nil empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nir empati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. CCTV di lantai 4 korban ini terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkapkan misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati muruk, namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung fisik berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio beserta jajaran pengurus mengunjungi PUKA atau Pulas Katumbiri, wadah kreatif para penyandang disabilitas di Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini untuk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-11 Partai Perindo sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi para penyandang disabilitas dalam menghasilkan produk kerajinan tangan UMKM atau juga produk-produk yang unik dan menarik di kawasan Pasar Kreatif, Jawa Barat. Didampingi Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum Angki Yudhistia dan Manik Marga Mahendra, kunjungan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio disambut hangat oleh para penyandang disabilitas Kota Bandung di Pasar Kreatif Jawa Barat. Pasar Kreatif Jawa Barat memiliki beragam potensi ekonomi lokal, mulai dari kerajinan tangan seperti aksesoris cincin, gelang, kalung, baju, produk crafting di rumah, serta berbagai macam ekonomi kreatif lainnya. Di Pasar Kreatif ini, Angela Tanusudibio juga berkesempatan mencoba membuat kerajinan tangan bersama penyandang disabilitas, serta memborong sejumlah kerajinan tangan. Ini satu kreasi anak muda, dan mereka-mereka ini ada disabilitas, tapi hasil dari aktivitas beliau-beliau itu betul-betul bisa menghasilkan. Jadi ada satu karya-karya nyata yang memang dihasilkan dari anak-anak disabilitas. Jadi ini bagian dari sebuah ekonomi kreatif. Produk-produk yang di PUKA ini adalah produk buatan dari teman-teman difabel. Kita senang banget merasa diapresiasi tentunya dengan kehadiran beliau di sini.
lalu semoga kedepannya ada kolaborasi lagi dengan Ibu Angela. Dukungan dari partai yang dikenal Partai Kita ini menumbuhkan semangat para penyandang disabilitas Kota Bandung untuk terus berkarya memproduksi kerajinan tangan bernilai ekonomi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Satu pohon akasia berukuran besar di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, tumbang menutup jalan. Akibatnya mobil yang akan melintas tertahan, sedangkan sepeda motor harus melintas perlahan di antara reruntuhan dahan yang patah. Warga sekitar mengaku pohon akasia tiba-tiba tumbang. Beruntung jalan masih dalam kondisi sepi hingga tidak ada warga maupun kendaraan yang tertimpa batang pohon yang tumbang. Pohon tumbang disebabkan batang pohon yang sudah rapuh. Nah, untuk kronologis kejadiannya memang tidak ada angin. Nah, kejadiannya ini akibat ada pembakaran sampah di bawah pohon. Nah, kalau sampah dibakar di bawah pohon, maka akarnya kena. Jadi bawahnya itu keropos. Nah, udah itu roboh. Akibat kejadian ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju ke Jakarta dan sebaliknya macet hingga 5 km mengingat banyaknya warga yang akan beraktivitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya, seseorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Dan CFD People, kemudian di sini ada Pastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tarik tagih uang Rp500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung. Baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain, jadi biar sama-sama saja karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya karena Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya juga menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gu di Tebet, jadi mereka di sana nggak ada. Nagih uang 500-nya gitu Pak.
Yang melarang siapa? Komunitas fotografer. Komunitas fotografer. Melarang pengunjung ambil foto. Gitu. Enggak. Itu ekopark bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Akan ada tindakan soal itu, Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Pemirsa, DKI Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel. Namun sayangnya proyek tersebut ini gagal terrealisasi. Mangkrak lebih dari 2 dekade, tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya. Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya selengkapnya kita sudah terhubung dengan anggota DPRD Jakarta, fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Anita. Baik, Pak, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pembongkaran rencana pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta, pembongkaran monorel di awal tahun 2026, Pak? Ya, mengingat bahwa tiang-tiang tersebut sudah lebih dari 2 dekade, ya memang ya, tidak ada, ya kalau sudah tidak bisa dipergunakan untuk apa-apa lagi, ya memang lebih bagus dibongkar. Ya. Baik, betul. Karena sudah di jalan tersebut juga sudah ada LRT dan lain sebagainya, sehingga ya tiada jalan lain kecuali untuk memulihkan keindahan kota. Saya pikir ya harus dibongkar. Baik Bapak, ini mangkrak tiang monorel sejak tahun 2024 begitu ya Pak, sejak awal diresmikan, dan rencananya Pemprov DKI akan membongkar di awal tahun 2026. Kalau untuk teknisnya sendiri seperti apa sih Pak? Karena kan kalau dari hasil putusan Pengadilan Negeri dan juga arahan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan juga Tata Usaha Negara ini kan sebenarnya yang berhak untuk membongkar adalah PT Adikarya Pak, informasinya. Namun pihak Adikarya sendiri menyatakan bahwa tidak sanggup begitu Pak. Dan pihak Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, bersikap akan mengambil alih begitu Pak. Untuk teknisnya sendiri seperti apa? Ya, yang pernah saya dengar bahwa seluruh aset ini telah dihitung ulang dan semuanya sudah diselesaikan. Ya, udah terselesaikan sehingga praktis sekarang aset ini sudah menjadi milik pemerintah DKI Jakarta. Tidak ada lagi yang saya pahami ya, yang saya tahu. Tidak ada lagi hubungan dengan pihak-pihak ketiga karena sudah terselesaikan secara baik. Jadi ya karena tidak bisa lagi didaya gunakan untuk apa-apa, ya memang ya kita dukung supaya itu dibongkar sehingga ruang tersebut bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala gitu. Baik Bapak, berarti secara keseluruhan ini sudah diambil alih oleh pemerintah begitu ya Pak ya? Iya. Nantinya bangkai-bangkainya akan dikemanakan Pak? Bangkai tiang-tiang monorel tersebut? Bangkainya ya mungkin ya kalau masih bisa dijual ya dijual aja begitu. Tapi secara keseluruhan ini sudah menjadi haknya Pemprov DKI ya Pak ya? Sudah Iya, clear ya? Yang saya pernah dengar ya begitu. Oh baik. Pak,
Jadi ini secara tidak langsung sudah tidak mungkin begitu ya Pak untuk dilanjutkan proyek ini ya Pak? Iya, sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan dan sepertinya pilihannya bukan lagi kepada monorail tapi sudah kepada LRT. LRT yang seperti kita ketahui sekarang cukup gencar pembangunannya baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah DKI Jakarta gitu. Baik, jadi setelah sekian lama hampir 2 dekade mangkrak, akhirnya di tahun ini ya Pak diambil keputusan untuk diambil alih dan dibongkar begitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak Pantas. Salam sehat selalu Pak. Oke, makasih Mbak Alista. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelenggarakan Sultan Muda Digination atau Digination Run 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga mengusung tema lari bersama dengan menuju literasi keuangan digital guna menuntaskan pengangguran. Ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan mengikuti Sultan Muda Digination Run 2025 Minggu 19 Oktober 2025. Kegiatan ini dilepas langsung Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menelusuri ruas Jalan Kapten Arifai menuju Jalan Sudirman dan kembali ke Jalan Irma Suryani. Para peserta antusias memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan sekaligus menambah wawasan literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana program ini sebagai bagian kolaborasi dengan Pemprov Sumatera Selatan. Seru banget, rame. Kita dapat ilmu juga sih dari ada OJK kan ya. Jadi kalau buat yang bisa bantu perekonomian kita gitu, yang buat yang punya pengen buka usaha bisa datang ke sini, bisa ke OJK dapat informasi yang banyak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan program melahirkan 100.000 Sultan Muda kini sudah terbukti dalam mengentaskan pengangguran. Hari ini Sultan Muda Sumatera Selatan ini yang ditarget 100.000, hari ini privilege cards-nya sudah mulai dibagikan. Artinya ini bukan hanya wacana, sudah action. Kita berharap dalam 5 tahun ini Sultan Muda akan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi. Jadi acara ini adalah acara kombinasi antara program besarnya Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru dan Pak Haji Ujang, yaitu membangun 100.000 Sultan Muda. Herman Deru yakin bersama OJK, Himbara dan perbankan swasta serta organisasi profesi termasuk HIPMI akan menjadikan pemuda Sumatera Selatan berdiri di garda terdepan untuk jadi pelopor bagi penciptaan lapangan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai harapan sapi akbar Semadura yang memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden yang awalnya hanya dipicu aksi protes salah satu peserta ini berubah menjadi keributan menyebabkan seorang anggota Brimob Polda Jatim terluka saat berusaha melerai. Penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran aliran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan warga. Bahkan seorang warga sempat jatuh pingsan saat berusaha menghalangi pembongkaran. Sebuah pohon akasia berukuran besar di kota Bekasi tumbang hingga menutupi badan jalan. Akibatnya mobil yang akan melintas tertahan, sedangkan sepeda motor harus melintas perlahan di antara reruntuhan dahan yang patah dan sempat terjadi kemacetan hingga 5 km. Pemirsa, pasukan Israel merilis video yang memperlihatkan batas yang ditandai bendera kuning. Garis kuning ini diklaim sebagai batas penarikan pasukan Israel dalam rangka gencatan senjata. Senin waktu setempat, pasukan Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan adanya batas-batas berwarna kuning di Gaza, Palestina. Batas ini diklaim sebagai batas area dalam penarikan pasukan Israel dari Gaza. Dalam video ini, yellow line atau garis kuning sedang dipasang oleh pasukan Israel.
Mereka mengklaim penarikan pasukan Israel dan pendirian batas ini untuk menghormati perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Hamas. Pemirsa, bak isapan jempol semata kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Di tengah gencatan senjata, pasukan Zionis terus melancarkan serangan hingga menewaskan puluhan warga Gaza. Sejumlah kerabat berkumpul di Rumah Sakit Al-Auda di Gaza Utara untuk meratapi jasad anggota keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara terbaru Israel di Gaza Utara akhir pekan kemarin. Kerabat melaksanakan sholat jenazah dan mengantar jenazah anggota keluarga mereka untuk dimakamkan. Warga Gaza tak menyangka serangan Israel masih berlanjut setelah sebelumnya ada kesepakatan gencatan senjata. احنا نازحين من غزة بشكل مفاجئ تم استهداف خيامنا وفي ظل الاستهداف هذا استشهدت اختي وزوجها واطفالها وامه واخوه وخالته وتصابت مرت اخويا وتصابت امي اصابه بالغه اولاد اخوي تصابوا يعني كل هذا صار بشكل مفاجئ كانت واقفه الحرب كانت الفرصه وغزنا. Menurut media setempat, 47 orang tewas dalam serangan itu, dengan 24 jenazah diantaranya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya 11 orang tewas saat serangan Israel menghantam sebuah kendaraan berisi pengungsi Gaza di Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Pasukan Israel yang menyerbu tepi barat menjadi sorotan. Mereka mendapatkan mencuri sebuah skuter listrik. Pasukan Israel yang menduduki kota Nablus, tepi barat, ini terekam kamera mencuri sebuah skuter listrik diduga milik warga. Dua tentara Israel menggotong dan memasukkan skuter listrik tersebut ke dalam kendaraan lapis baja mereka. Perlahan tapi pasti, Israel memperluas kontrol ilegalnya atas tanah milik warga Palestina di tepi barat. Langkah itu untuk mendirikan zona penyangga di sekitar pemukiman ilegal Israel yang dibangun di atas tanah warga Palestina. Sementara itu pemirsa, serangan udara Israel di Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Gempuran Israel tewaskan 45 orang dan akibatkan warga Gaza terluka, terutama anak-anak. Rumah sakit Nazer di Khan Yunis menerima keluarga Gaza yang terluka akibat serangan udara Israel. Satu keluarga terdiri dari seorang ayah, 2 anak. Salah satunya adalah balita yang menjadi korban.
Sebanyak 73 orang terluka dan hingga saat ini masih dalam perawatan secara serius di Rumah Sakit Nazer. Pemirsa, meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza ini masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan kelompok bersenjata yang ditunggangi Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga, serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel's strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting. And we think maybe the leadership is involved with some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Pemirsa, masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pemirsa, usai gencatan senjata Hamas Israel, Bank Palestina kembali beroperasi di Deir al-Balah dan Nusairat Gaza. Sejumlah warga antusias antre di salah satu cabang Bank Palestina di Deir al-Balah di jalur Gaza. Mereka berharap dapat mengakses layanan perbankan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Banyak warga Gaza mengandalkan aplikasi perbankan untuk transaksi jual beli. Otoritas Moneter Palestina ini telah mengkonfirmasi bahwa cabang-cabang bank akan dibuka secara bertahap. Satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tegaskan akan memperkuat bidang pertahanan, diplomasi hingga TNI. Tak hanya itu, Prabowo juga tekankan Indonesia siap untuk terus menjaga stabilitas di Gaza. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus memperkuat pertahanan, diplomasi, dan TNI Indonesia. Langkah ini ditempuh setelah banyaknya konflik antar negara. Total ada 110 konflik atau perang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin sore, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia. Di bidang pertahanan, keamanan, ketahanan, dan diplomasi, terus kita perkuat TNI dengan tambah batalion-batalion. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Tugas kita
tugas TNI hanya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh lengah. Tadi saya katakan ada 110 perang yang berlanjut, padahal anggota PBB ya sekitar 200. Bayangkan 110 konflik. Presiden Prabowo pun telah menyiapkan 20.000 anggota TNI yang akan dikirimkan ke Gaza. Tidak hanya itu, Indonesia juga siap menjaga perdamaian di Timur Tengah dan negara-negara lain. Terima kasih. Pemirsa, perseteruan perbatasan Thailand-Kamboja masih bergulir. Teror warga dengan sound horeg kini meresahkan masyarakat di Kamboja. Perselisihan perbatasan negara Thailand dan Kamboja belum usai. Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja meminta penyelidikan teror warga Kamboja diusut. Pasalnya dari pihak Thailand menggunakan truk-truk dengan pelantang suara seperti sound horeg untuk meneror warga di perbatasan. Suara melengking jeritan dari film horor diputar tengah malam. Hal ini pun mengganggu karena membuat kebisingan ekstrim. Kondisi ini dialami warga di desa Chorchey. Tindakan ini sudah masuk ke ranah provokatif dan mengabaikan norma-norma hukum internasional. MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda ini menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Presiden juga mewajibkan para menterinya untuk menggunakan mobil berjenis SUV produksi PT Pindad ini. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih, berplat Indonesia 1, lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Presiden juga mewajibkan para menterinya untuk mengendarai Maung Garuda yang berbobot 2,95 ton. Dengan panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter ini. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa peraturan Presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis sudah rampung dan ditandatangani Presiden Prabowo. Dadan mengatakan Perpres yang mengatur sejumlah hal ini termasuk sanksi bagi dapur MBG yang melanggar SOP siap diterbitkan. Pak, apa kabar Pak Dadan? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Pak Dadan, ini terkait dengan peraturan Presiden soal MBG ini, kapan sih Pak rencananya akan diterbitkan Pak, dan apa saja muatan di dalamnya? Ya, kemarin saya dibisiki oleh Pak Mensesnek bahwa Perpresnya sudah ditandatangani dan isinya terkait dengan tata kelola program makan bergizi, di mana di situ akan dimuat tugas pokok fungsi masing-masing kementerian, lembaga, dan institusi dalam program makan bergizi. Contohnya ya, bahwa pelaksana itu adalah Badan Gizi Nasional, tapi kemudian ada pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Dalam Negeri melalui Pemda, Dinas-Dinas Kesehatan, Pendidikan, kemudian rantai pasok itu kemudian menjadi tugas pokok fungsi kementerian terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian untuk kelembagaan misalnya juga tugas pokok fungsi dari Kementerian Koperasi, BUMDes, kemudian untuk SDM kita pasti harus koordinasi dengan Menpan RB dan lain-lain lah, semua yang terkait dalam program makan bergizi termasuk penerima manfaat sebagian besar kan ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi semua dimasukkan dalam. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN.
Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utangnya nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi juga enggan berkomentar dan memilih membalikkan badan. Saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanya terkait kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, harapan ke Fakultas Kehutanan Pak? Pemirsa, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush yang mencapai 7 miliar dolar Amerika. Dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika. Yang meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual dan juga hangat. Namun sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Wush telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau Wika yang mencatat kerugian mencapai 607,45 miliar pada kuartal 1 2024 akibat proyek Wush. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Wush. Said Didu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir bukan hanya Wush, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau Wush sangat jelas kan ini harus dicari siapa pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Dan kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang
yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang UUS kan satu, Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah